Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Selamat sore rekan-rekan kita, kembali lagi di Ngabubulet, Ngabuburit Sambil Lab. Tema Ngabubulet pada sore hari ini adalah pemuda sebagai agent of change. Sebelumnya perkenalkan, saya Rekanita Vina yang akan menjadi host pada Ngabubulet sore hari ini. Dan di sini saya sudah ditemani oleh narasumber, ada Rekanita Ita. Kepada Rekanita Ita, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan dan rekan kita semuanya, pengurus Lanting IPO IPPN Ungaden Luhur. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini telah diundang untuk join di Ngabuburit sambil nge-live ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Firdaus Alivia. Saya juga termasuk alumni pengurus Lanting IPO IPPNU Desa Ungaden Luhur. Dan kebetulan kali ini diberi kesempatan untuk sharing bareng lah ya kita di sini soal agent of change. Oke. Saya dan Rekanita Ita selama beberapa menit ke depan akan menemani rekan dan Rekanita untuk Ngabubu Live dengan tema pemuda sebagai change of again of change. Langsung saja. Nanti bila rekan-rekan Ita ada pertanyaan langsung bisa ditulis di kolom komentar. Selamat sore rekan Ita. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ngomong-ngomong tentang agent of change, menurut rekan Ita apa sih definisi dari agent of change tersebut? Oke, apa sih agent of change? Sebenarnya agent of change itu bukan hanya untuk beberapa orang ya, karena agent of change itu adalah suatu orang yang memiliki inisiatif atau sebagai pemicu di mana dia memberikan perubahan itu dengan cara dia tidak hanya memikirkan untuk sesuatu hal yang untuk saat ini saja, tapi untuk kedepannya. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran seperti itulah yang harus diterapkan, yang harus selalu terfikirkan oleh para pemuda khususnya, karena bisa disebut agent of change itu adalah semua pemuda. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya pemuda itu harus malas-malasan, apalagi pemuda yang istilahnya itu bodoh amat gitu loh dengan keadaan sekitar. Itu hal yang sangat salah. Bahkan mungkin beberapa orang menilai itu hal yang wajar, tapi sebenarnya enggak. Itu adalah hal yang menjadikan bumerang untuk kita para pemuda di masa yang akan datang, seperti itu. Lalu mengapa pemuda menjadi sasaran dari agent of change tersebut? Oke, seperti apa yang saya katakan sebelumnya ya, bahwa agent of change itu seringkali disebut atau seringkali sebutnya itu adalah pemuda gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau bukan kita sebagai pemuda, mau siapa lagi? Kalau tidak sekarang, mau kapan? Bukan berarti orang-orang terdahulu, bahasa istilahnya, orang yang lebih dewasa dari kita itu bukan sebagai agent of change, bukan. Tetapi apakah tetap akan mereka itu saja? Kan enggak. Yang namanya umur memang wallahu alam ya, enggak ada yang tahu. Tapi kalau misal pemuda itu mempunyai keinginan, mempunyai semangat dan memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan, maka satu pemuda itu bisa merubah semuanya. Karena dengan pemuda itu orang-orang yang ada sekeliling kita itu bakal mikir, oh iya ya, dia masih muda, dia mau loh kayak gini, kenapa kita enggak, kayak gitu sih. Menurut pendapat Rekanita, apa cara paling efektif yang dapat dilakukan pemuda untuk melakukan suatu perubahan positif di era digital seperti sekarang ini? Mengingat para pemuda sekarang kan enggan peduli dengan keadaan sekitar. Sebenarnya kalau dibilang apa cara paling efektif tuh nggak ada ya menurutku, karena setiap orang memiliki cara, setiap orang memiliki inner circle yang berbeda, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda, maka nggak ada yang istilahnya cara pakem atau cara fixnya untuk mengatasi atau melakukan perubahan,
menjadi langkah yang pasti untuk melakukan sebuah perubahan bagi pemuda itu menurutku enggak ada, tapi bisa dibatasi oleh diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kita yang tahu kondisi di sekitar kita, kita yang tahu dengan kemampuan kita yang tahu dengan kelemahan-kelemahan kita. Jadi ya cara yang paling efektif memaksimalkan apa yang kita punya dan meminimalisir semua kelemahan yang ada dengan cara kita membatasi diri dengan pergaulan yang baik, pergaulan yang benar, pergaulan yang positif tentunya. Karena dengan hal-hal seperti itu secara tidak langsung kita akan terbawa oleh arus itu. Kalau misal kita, mohon maaf ya, kalau misal kita bergaulnya dengan orang-orang yang mohon maaf kurang baik, maka secara tidak langsung meskipun kita ibaratnya ibadahnya itu selalu rajin, terus sosialisasinya ke masyarakat juga baik, tapi kalau pergaulan atau inner circle-nya kita itu seperti itu, maka secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu akan terhipnotis seperti itu. Makanya kalau dibilang cara efektif ya itu tadi sih, meminimalisir semua kelemahan yang ada pada diri kita dan memaksimalkan semua kemampuan-kemampuan diri. Salah satunya juga dengan kegiatan teman-teman di pengurus ranting ini misalnya ya, di pengurus ranting IPMI PPNU seperti yang apa saya ikuti dan saya lihat selama ini kegiatannya, saya akui best. Semangatnya mantap, kegiatannya juga alhamdulillah rutin ya, tapi dengan adanya hal-hal seperti ini itu juga bisa jadi bumerang juga. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa konsisten, maka kerugian itu bukan ada pada PR, bukan pada pengurus ranting, tapi pada anggotanya sendiri gitu loh. Karena tanpa adanya, ya memang sih tanpa adanya anggota, organisasi apapun tidak akan jalan. Akan tapi kalau misal anggotanya juga baik, organisasinya juga bakal baik juga seperti itu. Maka cara yang paling efektif ya itu tadi sih, meminimalisir semua kelemahan yang ada pada diri kita dan memaksimalkan semua kemampuan dan juga membatasi diri agar selalu dan bisa memilah kondisi pergaulan. Bukan berarti kita harus milih-milih teman, enggak ya, semua teman sama, tapi setidaknya mana nih teman yang bisa buat diajak berkembang, mana nih teman yang sekadar teman aja, mana nih teman yang bisa diajak buat sharing-sharing soal hal yang apa ya, yang bisa menjadi agent of change kayak gitu. Seperti itu sih. Lalu bagaimana cara kita menyikapi agar perubahan positif yang kita bawa di kalangan pemuda itu bisa diterima tanpa ada penolakan ataupun paksaan seperti itu? Oke. Soal diterima atau enggak, menurut aku kalau kita udah berani untuk menjadi agent of change itu adalah nomor kesekian. Karena kenapa? Mau nggak mau, setiap setiap orang itu punya persepsi yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, itu pasti. Tapi dengan adanya kita memberanikan diri untuk menjadi agent of change, pikiran-pikiran ini kira-kira bakal diterima nggak ya sama orang sekitarku? Bakalan ada penolakan nggak nih ya? Itu wajar gitu, ditolak diterima itu wajar. Karena ya itu tadi, semua orang punya persepsi, punya pandangan yang berbeda. Tetapi dengan adanya kita sebagai pemuda ini berinisiatif untuk membuat suatu perubahan yang positif untuk kedepannya, untuk masa depannya, nah maka di situ bakal terlihat kira-kira siapa yang bisa diajak untuk menjadi agent of change juga, mana yang tidak bisa. Karena kalau orang yang menolak, otomatis dia tidak mau berubah, seperti itu. Tapi kalau orang yang menerima, berarti dia sadar, dia aware dengan sekitarnya, dia menyadari bahwa oh iya ya, kalau kita cuma mikirin hari ini aja, gimana ya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Itulah orang-orang yang bisa dibilang dia adalah pemuda agent of change kayak gitu. Tapi saya kira ini menurut pengalaman pribadi juga ya, ketika kita juga bisa ketika kita mau untuk menjadi agent of change, secara tidak langsung juga orang-orang di sekitar kita itu juga akan terdoktrin oleh apa yang
bukan dari yang kita katakan, karena setiap perkataan orang itu tidak bisa konsisten, tetapi dilihat dari pelakuannya atau perbuatannya. Jika seorang itu mengatakan A misalnya, dan perbuatannya itu juga sesuai dengan apa yang dikatakan, maka orang-orang sekitar juga akan percaya. Nah, makanya kenapa gimana caranya orang-orang ini bisa gitu ya, bisa ngikutin kita sebagai agent of change. Ya, caranya adalah dengan kita sebagai yang berinisiatif atau pemicu ide itu, kita harus konsisten melakukan itu, bukan hanya mengatakan, tapi juga melakukan. Karena secara tidak langsung orang melihat, misal nih rekanita Vina melihat saya melakukan hal yang positif, tapi saya ini nggak konsisten nih. Di awal mesti keren ya, mau dong kayak gitu juga. Tapi kalau akunya nggak konsisten, pastilah kok dia udah gini ya, udah ngapain aku juga kayak gitu. Tapi beda lagi halnya kalau misalkan rekanita Vina melakukan hal yang positif dan aku melihatnya itu secara langsung dan konsisten, maka aku juga, oh iya ya, bener juga sih Vina melakukan kayak gini, dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Mesti akan muncul perasaan seperti itu. Tapi sekali lagi, setiap orang mempunyai cara pandang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengharapkan semua orang berpikiran atau mempunyai persepsi yang sama dengan kita. Tapi setidaknya kita sudah memberikan aura positif nih untuk sekitar kita. Kalau kita mau menjadi agent of change, jangan lagi mikir ini bakal ditolak atau diterima. Pokoknya lakukan aja dulu. Soal hasil itu pasti akan mengikuti prosesnya. Kalau prosesnya sudah bisa menjanjikan, bisa memberikan testimoni yang baik, maka kita pun juga, inner circle kita juga bakal ngikutin pastinya. Mungkin dari rekan-rekan kita ada yang ingin ditanyakan. Oh baik, ada pertanyaan. Bagaimana cara mengasah mental pemuda agar berani bertindak dan tidak hanya merencanakan planning saja? Oke, baik. Pertanyaan sangat mantap sekali ya. Sebenarnya bagaimana cara mengatasi mental yang istilahnya? Kalau dibilang nggak berani, bukan sih. Kalau dia sudah punya pemikiran untuk aku kayaknya pengen deh, itu udah bisa dibilang berani. Meskipun hanya dalam pikiran, belum melakukan perbuatan. Setidaknya dia punya satu langkah step di atasnya, satu step di ke depan untuk memikirkan bagaimana perubahan yang bisa menjadikan lingkungan sekitar itu menjadi lebih baik. Dan bagaimana caranya? Ya itu tadi, kita harus meminimalisir semua kelemahan yang ada pada diri kita dan memaksimalkan semua kemampuan. Dengan cara seperti itu, maka kita juga bakal sadar, oh iya ya, ternyata aku punya kelemahan gini, kenapa nggak aku maksimalkan? Nah, dengan adanya pemikiran seperti itu, maka kita akan lebih pede, lebih sayang sama diri kita sendiri. Makanya banyak nih yang bilang sekarang ini, para pemuda-pemuda, para buciners ya, yang tersakiti akibat ghosting nih. Cintailah diri sendiri sebelum mencintai yang lain. Sayangilah diri sendiri sebelum menyayangi yang lain. Itu benar. Salah satunya juga bisa diaplikasikan di agent of change ini, di mental terutama. Kenapa? Kalau kita sudah meminimalisir semua kelemahan kita, kita memaksimalkan kemampuan kita, maka secara tidak langsung kita mencintai diri sendiri dong, menyayangi diri sendiri dong. Nggak mungkin kita membanding-bandingkan dengan yang lain. Misalnya sebelum mencintai diri sendiri tuh, kok dia bisa ya gitu, kok aku gini ya, kenapa ya, mesti selalu ada pemikiran kayak gitu. Tapi kalau kita udah benar-benar sayang, udah benar cinta, udah benar kenal dengan diri sendiri, nggak ada yang pikiran kayak gitu. Dan dengan adanya hal seperti itu, maka secara tidak langsung mental kuat pun juga akan kebentuk, karena ngerasa aku punya kelebihan nih, aku punya kemampuan kayak gini nih gitu. Jadi cara mengatasinya ya just be yourself dan percaya akan semua kemampuan yang ada pada diri. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan yang lain, karena ya semua orang itu punya kelebihan masing-masing gitu. Dan kalau dibandingkan itu nggak ada selesainya, nggak ada habisnya. Jadi untuk seperti rasa insecure ataupun kayak gitu, kita juga harus meminimalisir ya. Benar. Sebenarnya insecure itu
apa ya, suatu hal yang ya wajar sih, semua orang juga pasti pernah merasakan insecure. Aku pun juga sering gitu loh, ya manusiawi juga sih. Tapi dengan adanya insecure yang kita punya itu, kita juga harus punya cara nih untuk mengatasi insecure-nya kita tuh gimana. Ya caranya dengan mengenali diri sendiri. Kalau kita udah kenal sama diri sendiri, kita tahu kan mesti kemampuannya. Oke, kalau aku insecure-nya seperti ini, aku punya kemampuan ini, aku bisa nih lebih menonjolkan kemampuanku nih daripada kelemahanku, seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan kita yang sedang ngikutin live kita, ada yang mau ditanyain, silahkan. Ini kan tadi rekanita bilang kalau Agent of Change itu juga dari organisasi-organisasi. Nah, mungkin ada kesan dan pesan untuk rekan-rekanita PRIPMI PPN Ngadiluhur agar bisa menjadi pemuda yang Agent of Change. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa semua orang itu bisa menjadi agent of change, bukan hanya pemuda, tapi lebih akan berdampak positif atau impactful-nya itu pemuda. Maka pesan aja ya, bukan kesan ya, pesan saya untuk teman-teman aja ya nyebutnya, biar nggak terlalu kelihatan tua nih ya. Pesan aja sih buat teman-teman pengurus ranting IPPN Desa Ngadiluhur, tetaplah jadi diri kalian sendiri. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan yang lain, karena setiap manusia, setiap orang mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dengan kelemahan dan kelebihan itu, manfaatkanlah dengan baik. Minimalisir semua kelemahan yang ada dan maksimalkan kemampuan yang kalian punya. Jangan pernah merasa insecure dengan semua kekurangan, karena setiap orang juga akan memiliki kelebihan, dan manfaatkanlah kelebihan itu dengan sebaik mungkin. Jangan pernah kalian beranggapan bahwa diri kalian adalah pemuda atau seseorang yang paling buruk di dunia ini. Enggak. Semua manusia, semua pemuda itu sama. Tergantung dari implementasi apa yang kalian lakukan, dari apa yang kalian dapatkan di dunia ini. Jadilah pemuda sebagai agent of change, dan mulailah sekarang, jangan menunda lagi. Cukup sekian bincang-bincang kita pada Ngabubulet sore hari ini. Terima kasih rekanita setelah mengisi Ngabubulet pada sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2021. Ing Madya Mangunkarsa ing ngarsa Sungtulodo ing Madya Mangunkarsa tuturi Handayani. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa.